Dr. Tifa menegaskan akan mengajukan pra-peradilan kedua usai hakim menolak pra-peradilannya. Dr. Tifa menilai dirinya terancam tersandera status terdakwa dalam waktu yang lama di persidangan pokok perkara. Dr. Tifa mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait status hukum yang disandangnya. Tifa menilai dirinya terancam mengalami penyanderaan status sebagai terdakwa dalam waktu yang sangat lama di persidangan pokok perkara pasca hakim pra-peradilan memutuskan gugatannya tidak dapat diterima atau NO. Tim hukum Dr. Tifa pun akan melanjutkan langkah hukum termasuk mengajukan pra-peradilan kedua berkaitan dengan penggunaan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang disebut tidak relevan dengan perkara yang dihadapinya, dan ia menilai penerapannya merupakan bentuk overcharging. Dr. Tifa juga menyatakan akan menempuh langkah judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait penerapan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Bayangkan, akan terjadi sebuah penyanderaan saya sebagai terdakwa selama bertahun-tahun untuk akhirnya dimenangkan coba. Nah itu juga materi kedua yang nanti akan kami judicial review-kan pada MK. Ya, jadi kita akan terus berjalan secara paralel demi untuk tegaknya keadilan dan kebenaran di bumi Indonesia tercinta ini. Ya, jadi itu perjuangan bukan karena kami ingin mengulur-ngulur. Jadi intinya ketika pra-peradilan kami ditolak karena persoalan administratif, ya sudah. Kami mengajukan pra-peradilan kami yang kedua karena ada pasal selundupan 3235 yang harus diuji terlebih dahulu sebelum sidang pokok perkara. Ya, kalau kemudian dinyatakan diterima, alhamdulillah, artinya 3235 tidak relevan untuk di pokok peradilan kan. Tetapi kalau kemudian ditolak, ya sudah kita akan maju, kita akan kita fight, akan kita pertarungkan akan kita melawan, akan kita terus melakukan perlawanan di sidang pokok perkara. Tifa pun menegaskan pihaknya siap melawan dakwaan jaksa dalam sidang pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Irian Syah Wahyudi, Fihir Fauzia, iNews melaporkan. Tim kuasa hukum Dr. Tifa, Wirawan Adnan, mengkritisi surat edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 3 tahun 2026 yang dinilai menghilangkan hak Dr. Tifa mencari keadilan melalui proses pra-peradilan. Pra-peradilan jelas nggak bisa diperiksa lagi, sia-sia diperiksa lagi dengan adanya SEMA ini. Nah, kami juga ingin mengetahui sebetulnya SEMA ini apa? Kalau ingin membatasi hak asasinya seorang warga negara, ya seharusnya itu konstitusional. Ya seharusnya itu menggunakan peraturan yang selevel setidak-tidaknya, bukan dengan SEMA gitu loh. SEMA ini tidak dikenal di dalam hierarki perundang-undangan kita ya. Hierarki perundang-undangan kita kan yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar 45, terus ada TAP MPR, terus ada Undang-Undang Perpu gitu lah. Ini nggak ada. Jadi gitu. KUHAP yang baru kemarin yaitu undang-undang sekarang dilewati kewenangannya oleh surat edaran Mahkamah Agung. Ya, intinya surat edaran Mahkamah Agung ini membuat norma baru yang tadinya itu milestone-nya itu pemeriksaan pokok perkara menjadi milestone-nya itu adalah pelimpahan pokok perkara. Ya. Berarti kan norma baru, ya norma baru yang apa itu mengamputasi KUHAP gitu loh menurut saya. Dan surat edaran itu menurut kami itu adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat sebetulnya pada umum. Dia hanya merupakan bersifat regel ya. Jadi dia bukan bersifat bahasa Indonesianya apa tuh Pak? Itu kebijaksanaan internal. Oke, jadi misalnya kepada pedoman kepada pada hakim saja. Hakim pun sebetulnya tidak terikat juga ya, tapi tidak terikat sebetulnya. Wong itu hanya pedoman. Sementara itu, Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan untuk kelima kalinya. Kali ini pra-peradilan tersebut berkaitan dengan permintaan ganti kerugian atas proses hukum yang sebelumnya dinyatakan tidak sah. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan terkait permohonan ganti kerugian. Dalam pra-peradilan jilid kelima ini, Roy menarik Kementerian Keuangan sebagai pihak termohon. Roy mengatakan permohonan pra-peradilan tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun ia belum mengetahui jadwal persidangan karena perkara tersebut baru saja didaftarkan. Pra-peradilan kelima tersebut tak lepas dari hasil putusan pra-peradilan jilid 3 tentang ganti kerugian, yang mana hakim menyebut pra-peradilan tersebut tidak diterima karena tidak adanya pihak Kementerian Keuangan sebagai pihak termohon.
Prapit kelima sudah kita daftarkan. Sudah kita daftarkan. Apakah akan tetap berlangsung atau tidak? Tunggu tanggal mainnya, jadwal sidangnya. Ya, itu. Prapit kelima itu adalah tentang permintaan dari hakim sendiri. Hakim kan mengatakan kurang pihak waktu itu. Kita tambahkan. Nah, kalau kurang kita tambahi. Waktu itu ganti rugi kan. Ganti rugi prapit ketiga itu amanah dari prapit pertama. Prapit pertama kita disuruh membuat ganti rugi. Oke, kita buat di prapit ketiga. Prapit ketiga ditambahkan pihak. Oke, kita tambahkan di prapit kelima. Jadi kalau ini ditolak, ya lucu juga. Ya, dia yang minta, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Oke, ya, satu, pihaknya cukup satu. Roy Suryo pun menegaskan pengajuan gugatan pra-peradilan jilid 5 ini tidak untuk memperlambat persidangan pokok perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dr. Tifa menegaskan akan mengajukan pra-peradilan kedua usai hakim menolak pra-peradilannya. Dr. Tifa menilai dirinya terancam tersandra status terdakwa dalam waktu yang lama di persidangan pokok perkara. Dr. Tifa mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait status hukum yang disandangnya. Tifa menilai dirinya terancam mengalami penyanderaan status sebagai terdakwa dalam waktu yang sangat lama di persidangan pokok perkara pasca hakim pra-peradilan memutuskan gugatannya tidak dapat diterima atau NO. Tim hukum Dr. Tifa pun akan melanjutkan langkah hukum termasuk mengajukan pra-peradilan kedua berkaitan dengan penggunaan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang disebut tidak relevan dengan perkara yang dihadapinya, dan ia menilai penerapannya merupakan bentuk overcharging. Dr. Tifa juga menyatakan akan menempuh langkah judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait penerapan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Bayangkan, akan terjadi sebuah penyanderaan saya sebagai terdakwa selama bertahun-tahun untuk akhirnya dimenangkan coba. Nah, itu juga materi kedua yang nanti akan kami judicial review-kan pada MK. Ya, jadi kita akan terus berjalan secara paralel demi untuk tegaknya keadilan dan kebenaran di bumi Indonesia tercinta ini. Ya, jadi itu perjuangan bukan karena kami ingin mengulur-ngulur. Jadi intinya ketika pra-peradilan kami ditolak karena persoalan administratif, ya sudah. Kami mengajukan pra-peradilan kami yang kedua karena ada pasal selundupan 3235 yang harus diuji terlebih dahulu sebelum sidang pokok perkara. Ya, kalau kemudian dinyatakan diterima, alhamdulillah, artinya 3235 tidak relevan untuk di pokok peradilan kan. Tetapi kalau kemudian ditolak, ya sudah kita akan maju, kita akan kita fight, akan kita pertarungkan akan kita melawan, akan kita terus melakukan perlawanan di sidang pokok perkara. Tifa pun menegaskan pihaknya siap melawan dakwaan jaksa dalam sidang pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Irian Syah Wahyudi, Fihir Fauzia, iNews melaporkan. Sementara tim kuasa hukum Dr. Tifa, Wirawan Adnan mengkritisi surat edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 3 tahun 2026 yang dinilai menghilangkan hak Dr. Tifa mencari keadilan melalui proses pra-peradilan. Pra-peradilan jelas nggak bisa diperiksa lagi, sia-sia diperiksa lagi dengan adanya SEMA ini. Nah, kami juga ingin mengetahui sebetulnya SEMA ini apa? Kalau ingin membatasi hak asasinya seorang warga negara, ya seharusnya itu konstitusional. Ya seharusnya itu menggunakan peraturan yang selevel setidak-tidaknya, bukan dengan SEMA gitu. SEMA ini tidak dikenal di dalam hierarki perundang-undangan kita ya. Hierarki perundang-undangan kita kan yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar 45, terus ada TAP MPR, terus ada Undang-Undang Perpu gitu. Ini nggak ada. Jadi gitu. KUHAP yang baru kemarin yaitu undang-undang sekarang dilewati kewenangannya oleh surat edaran Mahkamah Agung. Ya, intinya surat edaran Mahkamah Agung ini membuat norma baru yang tadinya itu milestone-nya itu pemeriksaan pokok perkara menjadi milestone-nya itu adalah pelimpahan pokok perkara. Ya. Berarti kan norma baru, ya norma baru yang apa itu mengamputasi KUHAP gitu loh menurut saya. Dan surat edaran itu menurut kami itu adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat sebetulnya pada umum. Dia hanya merupakan Besleit-Regel ya. Jadi dia bukan bersifat bahasa Indonesianya apa tuh, Pak? Itu kebijaksanaan internal. Oke, jadi misalnya kepada pedoman kepada pada hakim saja. Hakim pun sebetulnya tidak terikat juga ya, tapi tidak terikat sebetulnya. Wong itu hanya
Sebelumnya pemirsa, Mahkamah Agung mengeluarkan aturan baru bahwa pra-peradilan yang diajukan setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan tidak menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Untuk putusan tersebut, Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa akan segera kembali jalani sidang pokok perkara kasus fitnah ijazah Jokowi. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa akan segera kembali menjadi sidang pokok perkara fitnah ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hal ini setelah Mahkamah Agung menerbitkan surat edaran nomor 3 tahun 2026 tertanggal 18 Agustus 2026 tentang pemeriksaan pokok perkara dalam hal terdapat permohonan pra-peradilan. Dalam ketentuan butir B, MA menyebut pra-peradilan yang didaftarkan setelah pokok perkara dilimpahkan tidak menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Mahkamah Agung juga mengatur terkait permohonan pra-peradilan yang diajukan setelah pokok perkara dilimpahkan, maka permohonan pra-peradilan tetap diregistrasi, disidangkan, dan diputus dengan amar putusan yang menyatakan pra-peradilan tidak dapat diterima. Dengan adanya aturan baru ini, maka Dr. Tifa akan segera kembali menjalani sidang pokok perkara kasus fitnah ijazah di PN Jakarta Timur, meski dengan mengajukan 2 gugatan pra-peradilan di PN Jakarta Selatan. Tim Liputan Ainus melaporkan. Sementara itu pemirsa, Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan untuk kelima kalinya. Kali ini pra-peradilan berkaitan dengan permintaan ganti kerugian atas proses hukum yang sebelumnya dinyatakan tidak sah. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan terkait permohonan ganti kerugian. Dalam pra-peradilan jilid ke-5 ini, Roy menarik Kementerian Keuangan sebagai pihak termohon. Roy mengatakan permohonan pra-peradilan tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun ia belum mengetahui jadwal persidangan karena perkara tersebut baru saja didaftarkan. Pra-peradilan kelima tersebut tak lepas dari hasil putusan pra-peradilan jilid 3 tentang ganti kerugian, yang mana hakim menyebut pra-peradilan tersebut tidak diterima karena tidak adanya pihak Kementerian Keuangan sebagai pihak termohon. Rapid kelima sudah kita daftarkan. Sudah kita daftarkan. Apakah akan tetap berlangsung atau tidak? Tunggu tanggal mainnya, jadwal sidangnya. Ya, itu. Rapid kelima itu adalah tentang permintaan dari hakim sendiri. Hakim kan mengatakan kurang pihak waktu itu. Kita tambahkan. Nah, kalau kurang kita tambahi. Waktu itu ganti rugi kan. Ganti rugi rapid ketiga itu amanah dari rapid pertama. Rapid pertama kita disuruh membuat ganti rugi. Oke, kita buat di rapid ketiga. Rapid ketiga ditambahkan pihak. Oke, kita tambahkan di rapid kelima. Jadi kalau ini ditolak, ya lucu juga. Ya, dia yang minta, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Oke, ya, 1, pihaknya cukup 1. Roy Suryo pun menegaskan pengajuan gugatan pra-peradilan jilid 5 ini tidak untuk memperlambat persidangan pokok perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainus melaporkan.